Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayuhat tullab. Kaifa halukum? Alhamdulillah, insyaallah bi khair. Semuanya saya harap baik-baik saja. Baik, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini betul-betul membawa manfaat. Dan yang paling penting adalah mendapatkan barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, selamat datang Ananda semuanya, kelas 10 Madrasah Aliyah Bidayah Salam. Ya, kelas 10 masih santri baru ya, seperti santri baru. Meskipun sudah ada yang dari Tahasus, ada yang dari Madrasah Sanawiyah. Nah, tentunya sekarang sudah memakai seragam abu-abu ya. Kalau kita masuk kelas, seragamnya kita abu-abu. Yang kemarin masih biru putih. Tapi kemarin tidak pernah pakai seragam ya, karena masih virus corona. Oke, mudah-mudahan saudara kita, teman kita, tetangga kita yang saat ini sakit segera diberi kesembuhan. Baik anak-anak semuanya, kenalkan nama saya Ustadz Muslim Ridho. Saya yakin semuanya sudah pada kenal. Di Madrasah Aliyah ini diberi amanah untuk mengampu pelajaran insya, ya. Tapi tidak insya seperti yang kalian pelajari ketika masih Madrasah Sanawiyah maupun Tahasus. Insya di sini adalah insya bil anmat. Nih, ada namanya insya bil anmat. Apa itu anmat? Anmat itu adalah pola, ya. Pola atau susunan. Jadi insya ajar dengan pola atau susunan. Nah, pengertiannya apa? Insya bil anmat itu secara umum, insya ya adalah latihan mengarang berbahasa Arab. Seperti yang telah kalian pelajari ketika di Madrasah Sanawiyah maupun Tahasus ya. Nah, bil anmat itu artinya dengan menggunakan pola. Jadi kalau kita mau menjahit pakaian, beli kain, kita harus punya polanya dulu. Bentuknya seperti apa, panjang apa pendek. Nah, itu namanya anmat, pola, susunan atau urutan tertentu. Sehingga nanti hasil karangan itu menjadi terkontrol sesuai dengan kaidah bahasa yang benar. Jadi tidak asal mengarang, tapi mengarang yang sudah ada pagar-pagarnya, sudah ada susunannya. Ya, tapi ini insya Allah malah lebih mudah ya, lebih mudah. Gitu. Nah, untuk materi kali ini kita akan mempelajari hal yang sangat sederhana. Jadi mubtada, khobar. Nah, ada yang tahu mubtada itu apa? Ya, mubtada setiap kalimat yang berada di depan kalimat, setiap kata yang ada di depan kalimat, namanya mubtada. Khobar itu apa? Khobar itu ya keterangan. Misalnya, pensil itu bagus. Pensil itu mubtada, bagus itu khobar. Khobarnya apa? Khobar mufrad. Khobar mufrad artinya ya khobar yang sendiri. Tergantung mubtadanya. Kalau mubtadanya dua, ya khobarnya dua. Mubtadanya jamak, ya khobarnya jamak gitu. Kemudian yang kedua, mubtada plus khobar, tapi khobarnya namanya syibhul jumlah. Ingat ya. Mubtada plus khobar, tapi khobarnya syibhul jumlah. Apa itu syibhul jumlah? Mirip seperti kalimat. Ya, mirip seperti kalimat. Jadi kalau dalam bahasa kita sehari ini, masjid itu, ini mubtada'nya ya, masjid itu di depan sekolah. Oke, masjid itu mubtada, di depan sekolah, itu namanya khobar, tapi khobarnya syibhul jumlah, di depan sekolah. Gitu. Kalau masjid itu bagus, berarti susunannya apa ini? Masjid itu bagus. Apa susunannya? Berarti susunannya apa? Mubtada, khobar mufrad ya, al masjidu jamilun. Gitu. Ya, ingat-ingat ya, syibhul jumlah. Kemudian yang berikutnya nomor 3, mubtada mudhof ilaih. Mubtadanya tapi mudhof ilaih. Tahu nggak mudhof ilaih? Nah, pasti tahu. Contohnya pintu kelas, babul fasli. Pintu kelas itu babul fasli. Khabarnya apa? Kabirun, besar misalnya. Nah ya, mubtadanya mudhof ilaih. Kemudian yang nomor 4, ya, materi yang kita pelajari hari ini, mubtada plus khobar,
tapi khobarnya adalah khobar jumlah. Jumlah itu kalimat ya. Mubtada'nya itu mubtada, khobarnya itu jumlah. Kalau dalam bahasa kita gini, ilmu itu bermanfaat bagi murid. Nah, bermanfaat bagi murid itu namanya jumlah. Atau misalnya baju itu lengannya panjang. Nah, lengannya panjang itu namanya jumlah. Jumlah atau kalimat. Oke ya, kita langsung lihat contoh berikutnya. Yang pertama, mubtada khobar mufrad. Oke, dibaca bareng-bareng. Mubtada khobar mufrad, baca bareng-bareng. Nomor 1, an-namratul ula al-ma'hadu kabirun, sahih. Al-ma'hadu kabirun. Aina al-mubtada? Al-ma'had, sahih. Aina khobar? Kabirun. Nomor saniyah, thayyib, ikra. Al-bawwabatu maftuhatun. Pintu gerbang itu terbuka. Al-bawwabatu maftuhatun. Dan nomor 3, ayo baca lagi. Nomor 1 ikra. At-talibani qaimani. 2 santri itu sedang berdiri. Qaimani. Ini kan bukan mufrad, ya mengikuti ya. Artinya qaimani mengikuti yang at-talibani. Kemudian nomor 4, al-mudarrisuna mujtahiduna. Al-mudarrisuna mujtahiduna. Para pengajar itu pinter. Ya, ingat-ingat mubtada khobar. Oke ya, kemudian yang berikutnya kita akan mempelajari mubtada khobar syibhul jumlah. Ingat, syibhul jumlah. Seperti kalimat. Ya, kita baca bareng-bareng. Nomor 1, al-quratu 'alat tawilati. Al-quratu 'alat tawilati. Dan berikutnya nomor 2, as-sariru fil hujrati. Ini kalau mau bisa memberi tanda kalau syibhul jumlah ya setelah mubtada di sana kebanyakan apa ini? Ada huruf jar ya. Ala, fi, fauqa. Terus nomor 3, al-mirwahatu fauqal bilati. Nomor 4 gimana? As-sakanu janibal maidani. Oke. Ingat, ini khobarnya adalah syibhul jumlah. Berikutnya mubtada mudhaf ilaih plus khobar. Nah, gimana ini? Mudirul masna'i zakiyun. Mudirul masna'i. Ingat ya, mudirul masna'i. Ini adalah mubtada mudhaf ilaih. Mubtadanya mudhaf ilaih itu ya, mudirul masna'i zakiyun. Zakiyun ini apa namanya khobarnya. Nah, kemudian qimmatul jabali jamilatun. Qimmatul jabali jamilatun. Dah. Sekarang nomor 3 ya, dibaca semuanya bersuara. Semuanya bersuara. Belajar bahasa Arab tidak boleh dibatin ya. Tidak boleh dibatin. Nomor 3 gimana? Syabakatul internet marbutatun fi anha'il alami. Syabakatul interneti. Syabakatul interneti itu mudhaf ilaih. Mana khabarnya? Marbutatun fi anha'il alam. Kok panjang Ustaz? Ya, enggak masalah. Ya, misalnya syabakatul interneti wasi'un, enggak masalah. Enggak masalah. Kalau ini kan artinya syabakatul internet ini jaringan internet marbutatun terikat fi anha'il alam di seluruh dunia. Gitu. Nah, ini yang mudhaf ilaih. Sekarang yang khobarnya jumlah. Mubtada
khobar tapi khobarnya jumlah. Ya, bacaan nomor 1. Al-ilmu yufidu thalibahu. Al-ilmu yufidu thalibahu. Ilmu itu bermanfaat atau berfaedah thalibahu bagi muridnya. Ya. Kenapa kok thalibahu enggak thalibuhu? Ya, karena dia mansub maf'ul, ya, yufidu thalibahu maf'ul, al-maf'ul mansub. 600 saniyah, as-saumu yutahhirun nufusa. Puasa itu membersihkan jiwa. Al-mudarrisu khuluquhu hasanun. Pak Ustadz itu akhlaknya betul-betul bagus. Al-bawabu jismuhu saminun. Pak Satpam itu badannya gemuk. Al-bawabu jismuhu saminun. Jismuhu saminun, khuluquhu hasanun, yutahhirun nufusa, yufidu thalibahu. Itu semuanya adalah khobar jumlah dari mubtada yang ada di sebelumnya. Jadi seperti itu anak-anak. Ini sangat mudah sekali pertemuan kita pada pagi hari ini yang pertama. Insya Allah kalian sudah bisa semuanya. Supaya lebih bisa harus dipraktekkan dan harus dipelajari dengan sungguh-sungguh, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya tugasnya nggak usah dikumpulkan, udah dibuat sendiri. Saya percaya buat sendiri, nggak usah dikumpulkan. Buatlah 5 contoh dari masing-masing materi tadi. Mubtada, khabar mufrad, mubtada, khabar jumlah, mubtada, khabar jumlah, dan mudhaf ilaih plus khabar. Ya, seperti itu ya. Jangan lupa belajar yang rajin, doakan orang tua, ya, membantu orang tua, dan seterusnya kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lain. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.